Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi barengan gue Ari Korek dan lagi-lagi di channelnya Ruang Pojok Atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru mulai udah ngelawak. Mamat. Ya. Mas, Bentar. serius aja. Jadi lucu juga ya. Lucu nih. Iya, Mas banget jadi narasumber. Sorry. Mas, boleh kenalin Mas, nama asli sesuai dengan nama KTP dan nama dalam KK ya. Nama asli dan dulu kalau nggak salah profesinya adalah bekas seorang masinis. Betul ya Mas? Ya, betul. Nah, nama asli Mas. Perkenalkan, nama saya Parmin. Oh, Parmin. Parmin kayak obat ya? Obat apa sih Parmin? Obat cacing? Bukan. Bener kan? Parmin. Parmin obat cacing kan? Mahal tuh Mas, 35.000 harganya. Enggak. Enggak. Itu nama dari orang tua saya. Oh, nama dari orang tua. Mungkin waktu saya kecil cacingan mungkin. Iya, obat cacing. Nah, Mas Parmin asal dari mana Mas? Saya dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, terus Mas bisa masuk ke pegawai kereta itu asal mulanya dari mana Mas? Waktu itu saya datang ke Jakarta ya, merantau. Intinya. Oh, merantau lagi. Sama Transformer ya? Sama Transformer. Kalau sama kemarin merantau juga? Sama ya merantau ya? Karena Jakarta itu memang tempatnya orang cari kerja gitu. Karena kalau di kampung sendiri saya paling mengacul Oh, kerjanya. macul. Tapi Mas nggak dari tahun 98 kan Mas? Kira sama. Saya ke Jakarta itu tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. 2000-an. 2000-an saya ke Jakarta, lulus. Waktu itu saya sempat kuliah. Sempat kuliah iya, juga. Sempat kuliah, ngambil kedokteran waktu itu sih. Oh, ambil kedokteran tapi ngapa jadi masuknya masinis Mas? Enggak. Nah, mungkin saya waktu itu juga kuliah di DO. Oh, di DO. Karena Kenapa masalahnya? waktu itu saya coba menciptakan obat malaria ya. Oh, namanya Parmin. Bener sih cocok. Sama Parmin namanya kedokteran. Tapi gagal. Oh, enggak. Jadinya obat apa? Obat cacing. Cacing lagi. Iya. Ya, Nah, jadi sebenarnya ya, Mas Parmin, boleh ceritakan nggak ada kejadian apa sih waktu itu waktu Mas Parmin masih bekerja sebagai seorang masinis? iya. Jadi begini Mas ceritanya. Jadi cerita nih gua. Itu udah tiga kali, ini 4 kali. Nah, sekarang bukan kayak gitu. Jadi Kibasanginnya kemarin kek, iya. gerah banget. Ya kan kita narasumber ya. Terus? Jadi waktu itu sih, ini langsung aja ya ke pokok permasalahan intinya. Intinya. Jadi waktu itu saya memang kebetulan dapat tugas malam nih Mas. Tugas malam itu closingan itu jam 5. Jam 5 saya ganti shift sama teman saya. Ganti shift. Teman saya pulang, saya masuk nantinya. Jadi waktu itu memang awalnya dari stasiun Bogor ya. Jadi dari stasiun Bogor. Oh, jurusannya memang Bogor Jakarta. Bogor Jakarta. Oh, Ya, Bogor Jakarta. Jakarta. Bogor Bogor Jakarta. Jakarta. Bogor Jakarta. Itu sekitar tahun berapa, Mas?
Itu 2002. 2002 Mas udah jadi masinis. Itu Iya. kan dulu keretanya itu banyak apa ya? Ekonomi. Masih ekonomi, masih bebas, Mas. Masih banyak tukang asongan, masih banyak copet. Oh iya benar zaman dulu ya. Terus juga masih banyak anak di atas kereta ya. Masih banyak anak sekolahan tuh naik di atas itu. Ini banyak sih waktu itu memang kejadian yang kecelakaan seperti itu, anak sekolah gitu. Lucu nggak Mas? Lucu. Masker dong. Ini beneran sih Mas. Corona. Gitu. Terus gimana? Ya waktu itu memang jadi dari stasiun Bogor itu Anda sakit? Enggak Mas. Oh. Mungkin ketahuin. Mungkin gara-gara bekas dokter gitu kali ya. Biasanya kalau orang banyak flu itu dia Debu Mas, biasanya itu debu. Alergi ya. Alergi debu Mas. Alergi debu. Lain kali pakai masker. Oh gitu. Masker alpukat. Bukan, masker dari kalau yang bagus tuh dari lumpur, Mas. Itu cepet. Jadi Ya. balik lagi ke cerita Mas. Ya. Waktu itu memang kejadiannya malam ya, Mas. Sekitar itu kereta terakhir sih dari Bogor ke arah Jakarta intinya. Itu sekitar Mas, saya udah mirip Mario Teguh belum? Anda bukan Maria Teguh. Mario jatuhnya. Bros. Tukang ledeng. Iya. Tapi studio kita makin lama makin cakep ya Mas ya? Iya. Tapi Mas udah berapa kali ke studio ini? Sering saya. Oh, sering. Cuma ganti profesi. Ini tempat saya nih. Oh, ini rumah Mas iya. ya? Sorry Mas. Ya, jadi kembali ke pokok masalah ya. Kok saya jadi nggak cerita-cerita gitu dong Mas? Ini sama sama di yang Pak Ustadz itu. Mas lucu lama-lama. Saya pulang ya, saya pulang. Lama jadi artis deh. Lama jadi artis nih dari. Mas udah salah sih. Jadi waktu itu memang sekitar jam 9-an nih, ya Mas ya. Jam 9 memang itu kereta terakhir arah Jakarta kita. Kebetulan memang malam itu malam Jumat ya. Jumat Legi kalau nggak salah sih. Jumat Legi, malam Jumat Legi itu ada tuh satu keluarga yang dari Bogor itu, kalau saya lihat ya, intinya lihat itu mukanya pucet Mas. Satu keluarga, suami, istri, sama anak 2 orang, laki cewek, itu sepasang. Itu saya liatin, kok mukanya pucet, nunduk aja dah. Saya lihat seperti itu. Saya sih berpikirnya positif aja deh intinya. Saya nggak mau berpikir yang macam-macam karena saya lagi kerja intinya, takutnya nanti mikir macam-macam malah nggak fokus kerja saya intinya. Nanti takutnya kelewatan. Jadi waktu itu setelah dia masuk dia turunnya di Tanjung Barat waktu itu. Oh dia jadi naiknya dari Bogor. Dari Bogor. Mas udah perhatiin dari Bogor. Iya, dari Bogor. Memang sebelum kereta jalan kan saya biasanya turun dulu nih. Olahraga dulu lah. Olahraga pemanasan. Pemanasan intinya olahraga. Emang keadaan itu malam agak hujan rintik-rintik. Iya, tiap kali kejadian kenapa harus ada hujan rintik-rintik gitu? Iya, kalau hujan besar saya nggak bakal keluar. Mas, intinya. Iya. Tapi selain satu keluarga itu ada penumpang lain Mas? Nggak ada Mas, karena dia setahu saya ada penumpang yang lain mungkin di gerbong kedua, ketiga. Ini dia di gerbong pertama. Oh gerbong pertama nggak ada? Iya. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali, intinya cuman satu keluarga itu doang. Dengan muka pucat, semua tertunduk? Muka pucat, semua tertunduk, intinya pucat pasti lah intinya. Pucat pasti ya? Datar, penglihatannya juga datar intinya. Dia masuk. Tapi ya, Mas nggak ada firasat buruk? Enggak sih. Enggak ya? Saya tetap ibaratnya yakin lah intinya nggak akan terjadi apa-apa intinya seperti itu.
kereta jalan, saya tetap berpikir. Terkadang saya memang keluar dari jalur kabin, saya lihat masih ada. Saya masuk lagi, saya lihat masih ada. Nah, pas di stasiun Tanjung Barat keluar, itu saya coba perhatiin, ternyata diturun di situ. Saya sama pihak keamanan, memberanikan diri untuk turunnya lewat pintu, Mas? Jendela. Nyelas gitu, Iya, di nyelas. jendela. Kayak anak kereta jatuhnya. Gitu. Namanya orang kampung, Mas. Mungkin dia Padahal kan ada pintu, Mas. mungkin dia lupa atau Panik ya. panik intinya. Buru-buru jatuhnya. Nah, dari setelah turun di stasiun Tanjung Barat, Mas dengan dibantu dengan rekan dari keamanan pun memberanikan diri. Iya, Kan? saya Memberanikan diri. memberanikan diri. Kayak Mas Firman gagap. Saya memberanikan. Kalau saya memberanikan diri untuk tanya sama dia. Tanya sama dia, sebenarnya dia siapa gitu. Saya tanya, ibu siapa? Tapi dia nunduk. Oh, jawabannya tetap Dia nggak tidak jawab. Intinya dia nunduk. Datar, Mas, mukanya. Datar. Ibu mau kemana? Saya bilang gitu. kayak layar TV yang sekarang ya, LED Iya, datar ya. LED intinya. Itu dia berapa in, Mas? 14 in. Kayak TV warnet. Jadi keadaannya itu memang tegang, Mas, di situ. Saya juga tegang, security juga tegang, intinya. Saya tanya, saya mau memberanikan diri. Memberanikan. Memberanikan diri. Memberanikan diri. Memberanikan diri untuk tanya. Ibu siapa? Ibu mau kemana? Saya bilang gitu. Tapi dia tetap nunduk. Kenapa nggak nanya bapaknya? Ya kan ada bapaknya di situ. Saya kurang suka nanya sama cewek. Saya lebih akrab sama cewek masalahnya. Mas, mukanya sebelah sana merah, sebelah sini hijau gak, Mas? Apa? Ya, pas dia jawab, itulah yang membuat kita tuh jadi mundur satu langkah. Lah, apa yang terjadi? Kaget, Mas. Saya kaget, Mas. Oh iya, udah rokok. Rokok nggak, Mas? Nanti. Itu periwitan yang masinis itu kan? Ya, ini saya rancang. Nah, di situ, Mas, setelah Mas tanya, si perempuan tua tersebut tetap Nggak tua, Mas, dia masih muda. oh, masih pantas ditanyanya ibunya, bapaknya nggak ditanya. Males saya nanya. Bapaknya tua apa muda? Bapaknya rada sedikit tua. Oh, berarti istri kedua tuh, Mas. Selingkuhan berarti. Kalau itu sih dia nggak cerita sih sama dia nggak saya. cerita ya? Gimana mau cerita, tanya aja kan nggak jawab. Iya. Nah, saya bingung. Gitu. Terus, Mas? Iya, waktu itu pas dia jawab, saya kaget sama keamanan pihak Nggak keamanan. nyangka? Nggak nyangka. Astagfirullahaladzim. Saya bilang jangan deket-deket. Saya bilang gitu. Tetap Kaget saya. juga. Iya, benar-benar nggak ada di dalam pikiran saya gitu loh. Ternyata Emang sebenarnya apa sih, Mas, jawabannya? Ternyata dia sakit DBD. Oh, kena DBD. Iya. Pucitnya emang kena DBD. Itu satu keluarga kena DBD. Iya. Gitu. Kenapa harus turun di Tanjung Barat? Karena dia mau ke Pasar Rebo, Mas. Oh, Rumah sakit Pasar Pasar Rebo. Rebo. Iya. Intinya Oh seperti itu sih. iya, lanjut lagi naik T19 ya. Iya. Saya bilang kan, wah ternyata dia DBD, Mas. Ya udah dari situ sudahlah saya tinggalin. Oh gitu. Terus saya lanjutkan perjalanan lagi ke arah kota ya waktu itu ya. Ke arah kota. Dari situ sih sudah nggak ada terjadi apa-apa, intinya aman-aman aja. Tapi sih. memang kejadian-kejadian di
kereta itu memang banyak ya Mas? banyak Ya. intinya di tahun 2002 itu masih yang saya bilang tadi, masih banyak pedagang di dalam, masih banyak copet, intinya masih banyak anak sekolah Apalagi yang dulu tuh naik di berjemur. atas tuh. Oh. Ada yang naik di di jendela, intinya itu yang lagi gelantungan itu banyak banget Mas, yang kepentok Mas, Pentok apaan Mas? kepentok tiang. Oh, tiang-tiang yang di pinggiran rel itu ya. Iya. Itu banyak kejadian ya Mas ya? Banyak kejadian kepentok. Yang di atas juga banyak. Yang kesetrum? Enggak, banyak yang di atas yang naik. Enggak kesetrum. Oh, nggak kesetrum. Banyak yang naik Mas. Banyak yang naik aja, kira banyak yang kesetrum. Gitu. Nah Mas, berarti kan kalau sering makan korban gitu, maksudnya ada dong hal-hal mistis tuh. Mas, Wah, banyak. Pernah nggak ada kejadian yang serupa dengan tragedi Bintaro ya? Dimana kan kejadian itu di palang pintu kereta. Nah, iya Mas. Waktu itu memang kejadiannya di palang pintu kereta Kalibata. Oh, di palang pintu kereta Kalibata juga? Iya, intinya. Di Kalibata. Waktu itu ada kejadian kecelakaannya. Itu merenggut sampai 30 nyawa. Oh, kejadian yang seperti dahsyat juga ya Mas ya? Sampai masuk koran, intinya di situ memang dijelaskan bahwa 30 nyawa itu menghilang. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kecelakaan itu awal mulanya itu bagaimana Mas bisa terjadi kecelakaan? Ya, waktu itu memang ada sempat satu kendaraan besar ya, intinya yang macet di tengah-tengah rel intinya. Saya sih waktu itu sempat agak nggak sadar juga sih, intinya agak ngantuk lah. Agak ngantuk. Ngantuk. Jadi pas udah deket banget baru saya kaget intinya. Itu nggak ada Langsung. tanda-tanda dari petugas pintu kereta Mas? Waktu itu ada tanda-tanda, tapi yang saya bilang tadi ya, saya di situ agak ngantuk. Ngantuk, saya sempat agak merem sedikit, atau pas saya udah melek itu deket udah. Akhirnya mau nggak mau lah saya terobos langsung jeder. Itu hancur semua Mas? Hancur semuanya. Itu bisa 30 nyawa melayang. Apa yang ada di pikiran Mas gitu? Wah, Pastinya kan itu kan juga hal jujur yang mistis saya juga. Itu membuat saya merasa bersalah banget intinya. Sampai terpikir sampai sekarang ini intinya. Merasa berdosa ya Mas? Berdosa. Sebenarnya kendaraan yang ditabrak itu berjenis apa sih Mas? Sampai merenggut hampir 30 nyawa gitu. Apakah itu bis atau apa? Bukan Mas, itu truk ayam. Iya. Jadi waktu saya tabrak itu mambur semuanya, bus. Oh gitu. Intinya mambur, udah tuh kaca udah kotor semuanya, tai ayam semua intinya. Sampai saya pulang masih terngiang Mas. Terngiang ya, Iya, terngiang di pikiran. di tuh. pikiran. Nggak nyangka kalau Nggak 30. nyangka intinya. Sebenarnya yang dipikirin tuh apa sih Mas sebenarnya? Itu seakan-akan ada ayam yang ngikutin saya jatuhnya. Oh gitu, Karena arwah-arwahnya. iya, karena sampai rumah sampai saya tidur itu baunya nggak hilang-hilang Mas. Bau ayamnya. Bau tainya. Nempel di baju. Iya, ternyata pas saya lihat, wah, nempel di baju. Udah hitam banget itu tai. Kayak tai lotok gitu. Tapi Kacau ini. Mas tahu nggak isi ayam itu sebenarnya satu truk itu ada berapa sih? Itu ratusan Mas. Itu ratusan. Sisanya Ratusan. kemana Mas? Sisanya pada mambur. Mambur, kocar kacir lah intinya. Namanya ayam kan. Seperti itulah yang membuat saya merasa bersalah gitu. Oh, bersalahnya kirain saya tuh 30 nyawa itu ya nyawa, maaf ya, manusia satu Bukan. bis tabrak ayam ya. Ayam. Jadi yang bikin sampai sekarang nggak Saya juga kalau makan ayam sekarang ya bagaimana gitu Mas. nafsu ya Mas? Enak. Nah, makan ayam masuk nggak nafsu. Iya, intinya. Oh gitu. Nah dari kejadian itu berarti Mas masih lanjut bekerja? Enggak. Sekarang saya dipecat Mas ini. Oh dipecat. Dipecat awalnya kenapa tuh Mas? Iya itu gara-gara nabrak ayam. Suruh ganti. Suruh ganti akhirnya saya. Suruh ganti sama. Itu gantinya lumayan besar sih Mas. Lumayan besar ya. Waktu zaman itu
Saya ganti lumayan 1.500.000 lah. 1.500.000. Wah, 1.500.000 dulu besar tuh, Mas. Besar itu. Ya sampai situ sudahlah saya berhenti jadi masinis ini. Oh, tapi saat ini Mas profesi apa? Saat ini saya tukang cukur. Tukang cukur keliling. Tukang cukur. Tukang cukur. Pantas ya, Mas kusut sekarang ya. Ada lagi Mas cerita-cerita atau Mas mungkin masih trauma sama kejadian ayam tadi? Kalau untuk cerita, sebenarnya kalau untuk cerita di kereta ya itu banyak banget. Kalau saya ceritain di sini mungkin sampai 10 episode. Oh, kayak film Tersanjung ya berarti. Wah. Banyak banget ya. Iya, banyak. Sedikit mirip Adam Jordan sih kayak. Banyak sih Mas yang bilang seperti itu. Bilang Adam Jordan? Bukan Mali. Nah, pemirsa Ruang Pojok Atas, seru sih sebenarnya sama Mas Parmin kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Tapi kembali lagi memang kita ada keterbatasan waktu di mana kita juga pengen pulang sebenarnya udah malam. Nah, jangan lupa ya di subscribe gitu, karena subscribe itu salah satu yang mensupport kita buat kedepannya kita lebih baik lagi. Nah, sekarang narasumber kita udah, wah kemarin tukang somai, ustadz apalah, sekarang masinis. Jadi kita ngundang narasumber ini pakai uang ya Mas. Iya. Gitu, amplop ntar ya Mas. Gitu, pakai uang, pakai besek gitu. Nah, subscribe-nya itu nanti jadi dolar buat kita buat kasih besek gitu. Jadi dolar buat kita buat ngopi-ngopi, buat bayar editor, bayar kameramen juga kan tuh. Gitu ya. Mas Parmin terima kasih banget udah datang. Mas Parmin, terima kasih juga udah datang ke Ruang Pojok Atas. Gimana Mas Parmin? Studionya makin bagus nggak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Kreatif Anda. Kreatif. Nah, sebenarnya itu. Jadi, subscribe kalian ngebantu kita buat semakin bagus lagi konten-kontennya. Nah, kedepannya atau nextnya kita bakalan ngundang lagi narasumber dengan profesi berbeda lagi. Tapi dengan narasumber yang sama mukanya gitu. Siap Mas? Besok jadi apa sih Mas? Besok. Kurang tahu ya. Kurang tahu ya, nanti dicek dulu ya. Nah, oke semuanya, terima kasih juga buat tim kreatif dari Ruang Pojok Atas. Terima kasih juga buat kameramennya, ada Mas Rizky, keren abis. Terima kasih untuk investor-investor yang udah menghabiskan dananya bikin studio ini, keren studionya. Ada Mas. Ada. Enggak, ini speak doang. Oh gitu. Dia keren. Oh iya. Gitu, ya kan? Terima kasih. Terima kasih juga buat istri-istri kita yang udah sabar. Kita selalu pulang malam ya Mas ya. Dan Kakak Top ya. Hah? Kakak Top ya. Kakak Topi apa tuh? Minuman dia. Oh, minuman dia gitu. Jadi kita disupport sama kopi Kakak Topia. Nah, kalian bisa cari di mana? Tokopedia? WhatsApp aja. Oh, WhatsApp aja. Nanti nomor WhatsApp-nya ada di sini nih. Di sini atau di sini. Di sini atau di sini. Kayak Di sini juga ada. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi